Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Selamat sore saya ucapkan dari Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang saya lagi berada di perwakilan PO Burlindo, dan saya berkesempatan untuk mereview dan tanya-tanya seperti apa bus Burlindo itu kepada bos mudanya, yaitu Mas Hermon. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di dalam bus Burlindo yang menggunakan sasis Volvo B11R dengan konfigurasi seat 111 dan di belakang adalah 22. Ini merupakan bus terbaru dari PO Burlindo yang memiliki rute sekarangnya itu Makassar menuju ke Sorowako. Asli apabila kita naik ini, milih seat yang 111, bisa tidur sepanjang jalan cuy. Seatnya lega banget, ini menggunakan seat dari Hai karya dari Rimba Kencana. Dan langsung tersedia bantal, selimut, langsung ada leg rest dan reclining seat juga. Seperti ini nih tampilannya. Tetapi yang bagian belakang itu adalah seat konfigurasi 22. Jadi yang seat 11 terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Jadi ada 18 seat, yang bagian belakang itu 3 baris. Itu konfigurasi 22. Mari kita lihat ya. Apabila kita naik bus Burlindo ini, kita nggak perlu takut untuk kehabisan daya, karena di bagian atas atau di bagian kompartemen itu terdapat colokan USB untuk mengisi daya cuy. Jadi aman lancar jaya lah kalau naik bus ini. Kali ini saya berada di dalam bus Burlindo Double Deck yang juga menggunakan sasis Volvo B11R yang memiliki tujuan ke Malili. Ini saya lagi berada di deck bawah bagian depan atau yang dikenal dengan Premier Class. Jadi di sini ada 3 kelas. Jadi ini merupakan kelas tertinggi. Nah, apa itu Premier Class? Premier Class di Burlindo ini adalah sleeper seat cuy. Jadi letaknya ini di deck bagian bawah dan di belakang ruang kemudi. Kita bisa tiduran dari Makassar menuju Malili. Kita lihat fasilitasnya ada apa aja di Premier Seat nih. Jadi di Premier Seat ini langsung terdapat bantal, ada guling, ada selimutnya juga. Dan ini seat yang bisa direbahkan seperti itu. Nah, di situ juga terdapat lampu baca, lalu ada USB port untuk mengisi daya cuy. Nah, letaknya ini langsung berada di belakang ruang kemudi. Nah, ini ruang kemudinya. Untuk di belakang Premier Seat ini ada seat dengan konfigurasi 22 yang juga dilengkapi bantal, selimut, langsung terdapat leg rest juga. Untuk di baris pertama menurut saya ini lebih lega space-nya karena kaki bisa lurus dan ada tapakannya ini. Jadi kayak kita bisa tidur seperti itu apabila seatnya ini direbahkan seperti itu. Karena ini double deck, mari kita lihat ke deck bagian atas. Nah, dia menggunakan bodi dari Laksana. Nah, seat bagian atas konfigurasi seatnya 22 seperti ini. Dan bener-bener lega banget, terutama seat yang ini ya. Bener-bener wah, langsung kaki lurus bisa tidur cuy. Kita lihat bagian depan. Di bus Burlindo ini juga dilengkapi CCTV untuk menjaga keamanan juga ya. Nah, seperti ini bagian depannya. Lumayan lega juga. Ini saya sekarang lagi berada di bus Burlindo Double Deck di deck bagian atas yang menggunakan sasis Volvo B11R juga. Asli saya pengen banget nyoba, tetapi kali ini rute saya tidak ke arah Toraja, Palopo maupun ke Sorowako karena tujuan saya kali ini adalah mencoba antar kota antar provinsi. Semoga pada kesempatan ke depan saya bisa mencoba armada Burlindo yang paling mantap. Nah, kali ini saya berada di bus Burlindo yang menggunakan sasis Scania K410 dengan tujuan ke Morowali, Sulawesi Tengah. Jadi di sini terdapat 2 kelas. Yang kelas pertama konfigurasi seatnya 12 dan kelas kedua konfigurasi seatnya 22 cuy. Jadi di dalam bus di Burlindo ini terdapat beberapa kelas ya langsungan. Mantap banget emang kan.
Jadi seperti ini teman-teman, di bus Borlindo Scania K410 menuju ke Morowali, konfigurasi seat bagian depan adalah 1-2, terdapat 3 baris. Jadi totalnya ada 9 seat ya seperti ini. Langsung tersedia selimut, langsung ada leg rest dan reclining seat juga. Ini lumayan lega sih. Dan dia uniknya adalah tangganya itu bukan di bagian tengah, tapi di bagian pinggir. Jadi apabila kita mau turun, kita harus turun ke sini nih. Biasanya kan kalau bus-bus kan layoutnya langsung turunnya ke tengah seperti ini nih. Dia ke pinggir. Nah, di depan ini adalah ruang kemudinya. Ruang kemudinya terletak di sini. Lalu ada sekatnya seperti itu antara penumpang. Dan di bagian bawah adalah ruang istirahat kru. Nah, di situ tuh. Jadi tidurnya di sini, kandang macannya. Nah, di situ juga ada stop kontak untuk mengisi daya gadget dari kru yang istirahat gitu ya. Jadi nggak perlu jauh-jauh tidur ke belakang. Biasanya kan di bagian belakang, ini bagian sini. Nah, lalu di bagian belakang itu adalah konfigurasi 2-2. Langsung tersedia selimut, leg rest, dan reclining seat juga ya. Jadi bisa selonjoran mania untuk menikmati perjalanan dari Makassar menuju ke Morowali. Di atas, di bagian kompartemen juga terdapat stop kontak untuk mengisi daya cuy. Jadi ini dipergunakan untuk mengisi HP saja ya, bukan untuk mengisi power bank. Nah, daripada kita bingung untuk mengisi daya di bagian atas, ternyata di seat konfigurasi 2-2 di bagian depan, bagian bawah ini terdapat colokan USB untuk mengisi daya juga cuy. Mantap banget. Jadi ada 2 opsi. Kita bisa menggunakan stop kontak yang ada di kompartemen bagian atas atau menggunakan USB port yang terdapat di depan. Oke, selamat sore teman-teman. Ini saya sudah bersama dengan Mas Hermon. Gimana kabarnya Mas? Baik. Alhamdulillah. Ini saya pengen tanya-tanya nih Mas ya, tentang gimana? PO Borlindo nih. Tentang sejarahnya, terus kok bisa mendirikan namanya Borlindo seperti apa, lalu armadanya seperti apa. Dan yang pertama pengen saya tanya, Borlindo itu lahir tahun berapa Mas? Borlindo itu dia pertama kali ngeline 2017. Pas awal puasa 2017. Boleh tapi lupa tanggalnya. Lalu awal puasa itu. Kok bisa kepikiran nih bikin PO namanya Borlindo juga? Ah, kalau nama itu kebetulan orang tua yang buat. Jadi kita ya terima saja. Oh gitu. Karena orang tua yang punya. Cuma sejarahnya itu saya kurang tahu juga itu kalau nama ya. Waktu pertama ngelain dulu buka rute mana aja Mas dari Makassar nih? Pertama itu kita pakai Scania K360, rute paling pertama itu Makassar Toraja. Makassar Toraja? Ya, karena kampungnya orang tua. Oh gitu, jadi kampungnya memang dari Toraja ya, orang tua ya? Dua-duanya. Oke. Bapak sama ibu. Oke, untuk sekarang ini jumlah armada berapa nih? Armada sekarang yang jalan, yang aktif ya, itu 19. 19, itu terdiri apa aja Mas? Scania, Volvo, Mercy. Scania, Volvo 3, Mercy 4, sisanya Scania. Sisanya Scania. Untuk Scania berarti 11. Oh, banyak juga ya Scania ya? Ya, lumayan. Eropa semua nih pokoknya. Lumayan. Untuk double decknya ada berapa sekarang nih? Double decker kita total ada 4. Ada 4. Ya. Itu lengkap ya? Ada Mercy 2542, ada Scania K410, ada Volvo B11R. Nah, untuk sekarang rute yang aktif nih Mas, mungkin tiap hari atau seminggu beberapa kali, dari Makassar nih kemana aja nih Borlindo nih? Makassar Toraja, Makassar Toraja, Palopo, Masamba, Mangkutana, Malili, Timampu, Sorowako. Itu AKDP ya? Kalau akapnya kita ada Makassar Palu dengan Makassar Morowali. Oh, Makassar Palu, Makassar Morowali. Ya, betul. Oke, mantep banget cuy. Bayangkan dah, ini 2017 jalan, tapi armadanya udah Scania K410, Mercy 2542, Volvo B11R. Itu kalau menurut saya luar biasa sih, apalagi kebanyakan memang AKDP ya? AKDP. Untuk menurut Mas Hermon sendiri nih, rute yang paling menjanjikan untuk bus Borlindo dari Makassar kemana nih? Kalau Borlindo untuk saat ini yang gemuk itu ada 2 rute, Makassar Toraja sama Makassar Sorowako. Makassar Toraja, Makassar Sorowako. Kelihatannya memang kalau Makassar Toraja hampir semua bus dari Makassar ke sana ya? Banyak sana. Palopo juga lumayan. Juga. Untuk bus yang paling istimewa atau paling mantep yang Mas Hermon rekomendasikan kepada teman-teman nih, ke rute mana nih? Untuk sekarang Sorowako. Sorowako. Kursinya ini.
Karena ini bus paling terbaru kita Ya, duduk paling sekarang. New Armada ya Mas ya? New Armada. New Armada Volvo B11R dan dia sudah menggunakan seat social distancing konfigurasi seat 111 ya Mas ya? Betul. Ini berangkat dari Makassar pukul berapa yang suruh aku? Suruh aku kalau jadwal biasa jam 6, cuma bisa molor dikit kalau tunggu penumpang. Oh gitu, jam 6 sore. Dan kita bisa naiknya dari perwakilan maupun di Terminal Daya. Ya, atau sepanjang jalan bisa. Oh, sepanjang jalan bisa juga. Untuk harga tiketnya nih Mas, berapa nih yang suruh aku nih? Yang suruh aku ini kita bandrol di 300. 300, seat 111-nya? 111. Yang seat Yang belakang 2,5? Yang konfigurasi 22. Terus untuk sekarang nih Mas, tantangan PO Berlindo untuk menghadapi persaingan mungkin untuk jalur-jalur di Makassar nih, tantangannya apa nih paling berat menurut Mas Hermon? Paling berat ya untuk sementara ya. Itu palingan dari segi persaingan harga lah. Persaingan harga ya? Nggak ada jauh-jauh dari situ. Kalau Armada kan semua hampir sama. Ya Armada hampir sama. Armada, seat semua hampir sama. Palingan kita tinggal main di harga aja. Naik turunnya. Apalagi kayak ini kan lagi musim mudik nih, Natal tahun baru. Jadi harga di setel naik turun. Terus untuk kedepannya rencana dari PO Berlindo sendiri apa nih Mas? Mungkin beli armada baru atau buka rute baru itu gimana? Enggak, palingan ke depan rute sudah segini aja, cuma di itu aja, ditambahin unitnya. Tambahin jadi unitnya? okupansinya kita naikin dulu. Oke, siap, Kayak mantap. Mahawali, Palu itu yang lagi kita naikin lah. Oh, siap. Karena Palu kan sekarang seminggu baru 3 kali. Oh, seminggu baru 3 kali ya. Kalau Mahawali sekarang sudah tiap hari sudah 1 unit. Cuma memang masih sambil dilihat perkembangan penumpangnya lah. Oh gitu, siap. Semoga lancar terus Mas ke Palunya juga. Nah, mungkin teman-teman pada banyak yang tanya atau bingung sebentar gitu ya, bingung sedikit. Nah, saya mau tanya langsung ke Mas Hermon. Nah, cara dapat tiketnya gimana nih Mas? Kalau tiket kita bisa nelpon ke perwakilan di Makassar, bisa mau rute kemanapun bisa di Makassar, atau beli online bisa di Android ada, atau di website kita di www.berlindo.com. Oke, berarti ada 3 metode. Yang pertama langsung nelpon ke perwakilan, lalu menggunakan aplikasi tetapi hanya Android. tersedia di Android ya. Ya, Nama aplikasinya Berlindo juga. Berlindo. Atau Di melalui website www.berlindo.com. Itu mantap banget. Nah, ini saya mau tanya nih Mas, kenapa waktu saya review beberapa armada Berlindo itu tadi, di dalam satu bus terdapat beberapa kelas? Kenapa harus gitu? Gini, karena sementara kan unitnya kan kayak ke Palopo, ke Palopo, ke Suharko atau ke Toraja, itu kan masih dilayani satu unit satu bus. Jadi kita mau melayankan kelas kursi. Kalau mau bikin satu bus kan takutnya penumpangnya kurang. Oh gitu. Jadi kita gabung dulu, tapi ke depan kalau memang penumpang banyak ya bisa dibedain per mobil. Oh, jadi per mobilnya nanti ada yang seat 12, 22 atau yang 11 full juga bisa. Jadi istilahnya ini seperti itu ya, survei pasar terlebih dahulu ya. Sambil ngeliat perkembangannya lah. Oh gitu. Kayak gini mungkin ke depan kalau dia mungkin penumpangnya banyak yang suka satu-satu ya dirubah semua sampai ke belakang. Ini kan sudah disiapin semua. Dia punya tempat rail joknya. Bisa sampai ke belakang full satu-satu. Ini asli, saya duduk nih kursinya mantep banget cuy. Kita bisa tiduran sepanjang perjalanan ya. Oh ya Mas, ini kan perwakilan dari Bus Berlindo atau PO Berlindo kan masih di Ruko nih. Ya betul. Dan ini gabung dengan beberapa PO seperti ada Metro Permai, ada Bintang Timur, bahkan ada Karisma Transport ya itu ya. Sama Remaja Jaya. Nah, ini kan di sepanjang jalan Perintis Kemerdekaan itu kan udah rame banget dan macet. Mungkin ada rencana nggak bikin pool sendiri atau tempat sendiri yang agak lebih luas jadi bisa menampung beberapa atau bahkan semua armada bus Berlindo nih? Kita ada, cuma memang karena lagi corona jadi pembangunan belum bisa dilakukan, tapi tanah udah siap. Oh gitu? Tinggal pembangunan, ya mudah-mudahan kalau corona udah selesai, penumpang udah mulai normal ya, bisa cepatnya kita gunakan. Amin. Dekat sih dari sini, palingan dari sini ya sekitar 10 menit lah. 10 menit ya? Ya, di BTP. BTP. Nah, untuk teman-teman yang dari Makassar mungkin tahu tuh daerahnya, daerah BTP namanya Mas ya. Ya, Talsa City. Kalau punya pool sendiri udah mantep banget sih. Jadi bisa memang khusus Berlindo karena memang di Makassar ini memang sudah ada beberapa PO yang punya pool sendiri ya, seperti Lita, terus Bintang Prima, Manggala Trans, Primadona. Ya. Nah teman-teman, itu tadi kan sudah dibilang dari Mas Hermon, PO Berlindo itu kan punya double deck, dan double decknya itu bahkan menggunakan 3 sasis premium yang sekarang lagi booming di Indonesia, yaitu Mercy 2542, Scania K410, dan Volvo B11R. Mungkin teman-teman pengen tanya nih ke Mas Hermon, Mas,
itu rutenya kemana aja sih double decknya? Saya pengen ngincer Volvo nih, nah kayak gitu. Itu kemana aja mas double decknya sekarang? Double decker itu kan kita ada dua Scania yang 410, satu Mercy 2542 sama satu Volvo B11. Nah itu rutenya itu yang Mercy dengan satu Mercy 2542 dengan satu Scania K410 ke Palopo. Ke Palopo. Untuk yang Volvo B11 sama satu Scania-nya itu dia lari ke Malili. Ke Malili. Betul. Jadi untuk ngejarnya itu kita bisa ngecek di aplikasi. Betul. Karena di aplikasi itu langsung dijelasin itu armadanya menggunakan sasis apa dan nanti tersedia kelas apa saja. Jadi kalau teman-teman pengen mencoba mencoba Volvo nih, langsung aja cek di aplikasi. Di website juga keluar ya mas ya? Di website keluar. Bukan nanti ada jenis busnya, model. Mantap memang. Soalnya ini kalau kita mengejar untuk dua arah ini kelihatannya belum bisa ya mas ya, karena masih satu-satu ya. Masih satu-satu. Mungkin rencana ke depan bakal di Gen 2 gitu mas? Yang Volvo kita ada rencana penambahan, cuma masih tunggu keadaan COVID selesai. Ini berat, memang kuncinya terdapat di COVID selesai ya. Karena memang sama-sama merasakan dampak semua nih untuk PO, bukan hanya di Sulawesi Selatan saja, tapi di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, bahkan di seluruh Indonesia memang merasakan. Untuk kemarin COVID yang paling kerasa banget efeknya itu waktu kapan mas? Itu bulan 4, bulan 5. Karena kan kita udah nggak bisa jalan sekali. Stop. Memang stop ya? Stop. Terus semua rute? Semua rute. Karena memang disuruh stop dari pemerintah. Oh gitu. Bulan 6 kita ada sempat jalan, cuma nggak lama, cuma bawa kargo, nggak ada bawa penumpang. Bawa kargo? Bawa kargo. Tapi sekarang alhamdulillah udah boleh jalan ya? Sudah boleh jalan. Dan seluruh rute juga sudah ada jalan, walaupun Palu itu belum setiap hari. Nah mas, kalau nggak salah saya ingat di Berlindo ini kan masih ada yang 1526 ya kalau nggak salah. Ada itu baru. Itu yang ke Morowali sekarang. Ke Morowali. Untuk ke Morowali itu kan lumayan jauh nih mas. Rutenya mau mutar nih. Ya. Itu berapa lama perjalanannya? Kalau Morowali itu kita berangkat dari Makassar sekitar jam 6 sampai di Morowalinya di Bungku ya. Di Bungku itu sekitar jam 4, jam 5 sore. Oh, nama daerahnya Bungku sana? Ya, Bungku. Nah, nanti dari Bungku kalau kita mau ke daerah yang ramai itu kan di pertambangan itu di Bahadopi. Bahadopi itu nanti dia harus pakai mobil kecil, nggak bisa pakai bus lagi. Oh gitu, jadi memang mentoknya Bungku situ? Bungku, ya, untuk sementara. Tapi itu tadi saya lihat di belakang ada Scania K410 ke Morowali ya? Ya, karena mobilnya kan yang 1526 cuma ada 2. Oh gitu, ke Morowali semua juga? Ya, ke Morowali. Ini karena dulu kan dia cuma dibuat seminggu 3 kali 4 kali itu sama kayak Palu. Nah, cuma karena penumpang sudah mulai bagus, jadi sekarang tiap hari dijalankan tapi ditambah dengan satu Scania. Oh gitu. Ya. Jadi untuk ke Morowali teman-teman, itu armadanya bukan 1526 semua, tetapi ada Scania K410. Jadi ada 3 armada yang jalan ke sana karena rutenya yang lumayan jauh untuk mengejar keberangkatan juga. Jadi dijalankan 3 armada untuk crash-crashannya ya mas. Betul. Ya? Tapi nggak menutup kemungkinan kalau penumpangnya bagus ya bisa kasih Scania semua ke sana. Oh gitu, mantap-mantap. Semoga ramai terus ke Morowali. Nah, terus saya dengar-dengar, saya lihat di berita untuk ke Morowali kedepannya bakal bisa dipangkas ya mas ya perjalanannya. Ya, kalau nggak ada halangan kan nanti dari Sorowako nyebrang pakai kapal lanjut via darat. Jadi dia motong sekitar 8 jam lah. Oh. Tapi kita belum tahu, mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi. Ya, cuma kapalnya udah ada itu di Sorowako. Semoga cepat nih. Ya. Soalnya kalau kita lewat darat itu memang muternya lewat Poso. Ya, Poso. Kalau dari Sorowako kita langsung, kalau di peta itu kita nyebrang danau sebetulnya, nyebrang danau itu langsung bisa ke Morowali. Ya. Tembusannya ke Nuha kalau nggak salah. Nuha baru jalan darat. Cuma mungkin masih nunggu fasilitasnya lah. Fasilitasnya ya mas ya. Betul. Oke mas, ini tadi kan yang paling banyak memang AKDP. Terus AKAP kan ada 2 rute nih ke Palu sama ke Morowali. Nah, nggak pengen nambah rute AKAP lagi mas? Nah, untuk sementara sih itu karena memang 2 rute itu yang agak gede ya. Agak gede. Ya, palingan kalau mau nambah palingan kayak Mamuju. Itu. Tapi kan Mamuju kan masih di cover sama Palu, masih bisa. Iya sih, masih bisa. Soalnya memang lewat Mamuju juga ke Palu. Mamuju. Cuma nggak menurut kemungkinan kalau penumpangnya ada, target pasarnya ada, ya kan ya, ada kemungkinan bisa kita buka. Itu kan nanti ngelihat lagi ke depan lah. Oke mas, ini saya lihat selain dari ngangkut penumpang, ini Berlindo juga melayani ngangkut-ngangkut paket ya? Iya paket. Nah itu caranya gimana nih untuk paketnya? Kalau paket kita cuma nerima perwakilan ke perwakilan. Perwakilan ke perwakilan. Port to port berarti ya? Port to port. Betul. Jadi kita cuma sistemnya titipan lah. Jadi nitip kirim
nanti misalkan ke Toraja, nanti ngambilnya di Toraja. Jadi kita nggak main ngantar. Oke, siap. Untuk biayanya sendiri perhitungannya seperti apa? Kita kalau dokumen itu paling murah ya. Dia 25.000 ke Toraja. 25.000 Ya, ke Toraja. dokumen biasa itu. Kalau yang paling mahal Paling bisa mahal kan motor. kita sih nggak bisa ya motor palingan paling mahal 300-400. Kalau sampai Morowali bisa 800. 800 ya. Ya, Oke, paling gede udah itu motor. Setelah itu kan nggak bisa lagi diangkat di badan. Iya, nggak muat juga. Nggak muat. Jadi ya udah mentok palingan motor atau paket-paket kayak tadi ada yang kirim kulkas. Iya, bisa. saya tadi lihat tadi masukin motor, ada kulkas juga di bus ini yang kita naikin sekarang nih. Ya, ini karena tinggi bagasinya. Ya, bagasinya tinggi ya. Oke teman-teman, karena saya juga mengejar jadwal keberangkatan bus saya, jadi ini saya pengen tanya pertanyaan terakhir ke Mas Dirmon untuk kali ini. Nah, Mas Dirmon, ini kan semakin kesini persaingan bus-bus di Sulawesi Selatan, saya lihat itu semakin ketat banget, terus banyak PO-PO baru, terus PO-PO lain juga memperbarui armadanya, bahkan membeli sasis-sasis premium untuk rute AKDP-nya, terutama ke Toraja, Palopo, Sorowako. Nah, jurus jitu dari Mas Dirmon sendiri untuk menghadapi persaingan itu, selain tadi Mas Dirmon bilang di bagian harga, itu apa nih? Ya, mungkin ke depan ini kita pasti akan nambah kelas-kelas baru kayak Kelas-kelas baru ya? Ya, kayak yang tempat tidur itu mungkin ya. Sleeper ya? Ya, mungkin ke depan. Tapi kita sambil lihat lah. Ya, pasti juga perbaikan dari sisi kru, ya kan, kesopanan, keramahan. Karena kan kembali biarpun mobil bagus tapi kalau krunya juga kurang kan pasti penumpang kurang juga. Iya sih. Itu sih. Pasti yang paling utama sih dari kru dulu sih. Soalnya garda terdepan kru. Ya, langsung bertemu dengan dengan customer. Kalau mobil mau sebagus apapun, kalau dia punya supir atau kru dengan semua yang di tiketing kurang juga, pasti kan penumpangnya ogah-ogahan juga. Iya. Mungkin di sisi itu satu ya, palingan sama maintenance mobil gimana caranya kalau bisa jangan sampai ada rusak di jalan. Oke, siap-siap. Nah, itu kan juga kan kalau penumpang naik tiba-tiba mobil yang mau jalan kan pasti kan ada rasa kecewanya lah. Iya, benar-benar. Itu sih yang biasa kita jaga. Kalaupun sampai terjadi kan kita harus antisipasi apakah dioper atau pindah mobil atau gimana. Itu sih yang sebenarnya harus cepat penanganannya ya. Penanganannya betul, supaya penumpang nggak kecewa atau. Oke, kan, siap-siap. Mungkin kalau yang sudah sering naik oke lah. Kalau yang baru pertama kena gitu kan Langsung pasti kecewa. Ya. Langsung kayak ekspektasinya langsung turun gitu ya mungkin ya. Betul. Mungkin itu sih. Kalau sisanya kan kalau armada mungkin sama. Oke, siap-siap. Sasis sekarang kan itu aja. Iya. Body juga itu aja. Body itu aja juga. Body juga itu aja. Iya. Jadi memang dari sisi pelayanan di garda terdepannya ya Mas ya. Harus dari krunya dulu. Oke, siap. Oke Mas Dirmon, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sehat selalu, satu keluarga sehat selalu, dan semoga bisnis PO Borlindo ini semakin bertambah pesat, semakin maju, dan bisa melayani masyarakat Sulawesi Selatan seperti motonya ya. Ya betul. Siap melayani masyarakat Sulawesi Selatan. Betul. Oke, terima kasih banyak Mas Dirmon. Oke teman-teman, itu tadi merupakan kesempatan yang langka saya bertemu dengan Mas Dirmon untuk bertanya-tanya langsung tentang PO Borlindo ini seperti apa. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.